A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Maulida, NIM 120060117. Saya mahasiswi dari IAIN Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam, semester 2, kelas 2A BKI. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ada 3 materi. Yang pertama, dinamika perilaku individu. Yang kedua, perilaku individu menurut perspektif agama Islam. Dan yang ketiga, pengamatan dan persepsi. Adapun yang dimaksud dengan dinamika perilaku individu ialah dari adat, sikap, nilai etika, dan genetika. Individu mempunyai pergerakan secara dinamis dalam khususnya untuk berinteraksi di lingkungan sosial dan sekitarnya. 1. Pengertian perilaku. Perilaku adalah suatu aktivitas manusia yang merupakan manifestasi dari jiwa manusia yang dipengaruhi oleh aspek-aspek yang berada pada diri manusia dan aspek-aspek dari luar dari belajar, imitasi, dan pengalaman. Yang kedua, macam-macam perilaku. Secara umum, banyak macam perilaku manusia. Berikut adalah pengelompokan menurut Sugiono, Psikologi Sosial, pada tahun 2006. Yang pertama, perilaku motorik adalah perilaku yang mana perilaku perbuatan jasmania, misalnya makan, mandi, tidur, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku kognitif adalah perilaku yang berhubungan dengan penalaran, pemahaman, pengenalan, dan lain-lain. Yang ketiga, perilaku konatif adalah perilaku yang berhubungan dengan pengharapan, cita-cita, dan mimpi yang dicapai ke depan. Yang terakhir, keempat, perilaku efektif adalah perilaku yang manifestasi dari penghayatan, misalnya sedih, marah, jatuh cinta, dan sebagainya. Yang ketiga, penyesuaian diri dapat diartikan sebagai suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan behavioral yang diperjuangkan individu terdapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntunan dari dalam diri individu dengan tuntunan dari luar atau lingkungan tempat individu berada. Selanjutnya, prinsip-prinsip penting mengenai hakikat penyesuaian diri ada 3. Yang pertama, setiap individu memiliki kualitas penyesuaian diri yang berbeda. Yang kedua, penyesuaian diri sebagai besar ditentukan oleh kapasitas internal untuk cenderung yang telah dicapainya. Yang ketiga, penyesuaian diri juga ditentukan oleh faktor internal dalam hubungannya dengan tuntunan lingkungan individu yang bersangkutan. Keempat, penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Yang keempat, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang kelima, memiliki pengembangan rasional dan pengarahan diri. Yang keenam, mampu belajar. Yang ketujuh, menghargai pengalaman. Dan yang terakhir, kedelapan, bersikap realistik dan objektif. Selanjutnya, persoalan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat. Hubungan remaja dengan orang dewasa. Yang pertama, hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Contohnya, sikap orang tua yang menolak. Penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi 2 macam. Sikap orang yang otoriter, yaitu yang memaksa kekuasaan dan otoritas kepada remaja, juga akan menghambat produser penyesuaian diri remaja. Remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluarga seperti ketekanan keluarga. Banyak penelitian membuktikan bahwa remaja yang hidup di dalam rumah tetangga yang retak mengalami masalah emosi. Contohnya, perbedaan antara perlakuan laki-laki dan anak perempuan akan memengaruhi hubungan antar mereka, sehingga kemungkinan timbulnya rasa iri hati dalam jiwa anak perempuan terhadap saudara laki-lakinya. Selanjutnya, pengaruh lingkungan itu dibagi dari individu. Perubahannya tabiat manusia sebagai manusia dalam arti bahwa ia tidak mampu bergaul dan bertingkah laku dengan sesamanya.
maka sudah dapat dipastikan bahwa dia tidak akan mampu berbicara dengan bahasa yang biasa canggung, pemalu dan lain-lain. Sehingga kalaupun dia kemudian dididik, masa penyesuaian dirinya itu akan berlangsung sangat lambat sekali. Lingkungan dapat dibentuk pribadi seseorang karena manusia hidup adalah manusia yang berpikir dan serba ingin tahu serta ingin mencoba terhadap segala apapun yang terjadi dan yang tersedia di dalam alam sekitarnya. Lingkungan memiliki perantaran bagi individu sebagai berikut: alat, tantangan, sesuai, dan objek. Penolakan. Penolakan terhadap perubahan. Beberapa jenis penolakan yang sering dilakukan individu. Yang pertama, kebiasaan yang sulit diatasi. Yang kedua, pengetahuan saat ini. Yang ketiga, kepentingan pribadi. Yang keempat, rasa tidak aman. Yang kelima, kurang percaya. Yang keenam, perbedaan persepsi. Strategi yang dilakukan: yang pertama, negosiasi. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, paksaan dan ukungan. Mempercepat perubahan secara konstan, individu dibutuhkan ide dan cara kerja baru yang diperkuat secara konstan untuk membantu mereka berubah dan menyesuaikan diri dengan isi baru. Yang selanjutnya, motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan sesuatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, motivasi intrinsik, maupun dari luar individu, motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, pengertian persepsi. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang terpenting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian sangat luas, menyangkut inter dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi. Walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan penerimaan langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Syarat terjadinya persepsi yaitu ada 4. Yang pertama, adanya objek yang dipersepsi. Yang kedua, adanya perhatian yang melakukan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Yang ketiga, adanya alat indera atau respon, yaitu alat untuk menerima stimulus. Yang keempat, saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. Yang terakhir, faktor yang memengaruhi persepsi. A. Faktor internal. Jadi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal, yaitu perasaan, sikap, dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian, fokus, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan, juga minat dan motivasi. Yang kedua, faktor eksternal, latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar, atau ketidakasingan sesuatu objek. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang terdapat kekurangan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.